Assalamualaikum. Selamat datang dalam program Children Corner Bersama kami, Fala dan Fakih. Tahukah kamu kenapa ya bunglon bisa berubah-ubah warna? Bunglon berubah warna jika terjadi perubahan suhu, perubahan suasana hati, cahaya, serta cara bertahan dari pemangsa. Yang menakjubkan, menurut penelitian terbaru, jika dilihat melalui mikroskop elektron, tepat di bawah permukaan kulit mereka, ada lapisan sel yang disebut iridofor. Sel-sel ini mengandung kristal garam kecil yang berskala nano yang terbuat dari guanin. Jika kita perbesar lagi, ternyata nanokristal ini berukuran kurang dari 1/100 lebar rambut manusia. Kristal itu bekerja seperti cermin yang memantulkan warna tertentu. Ketika cahaya mengenai kisi-kisi, cahaya itu pecah menjadi panjang gelombang yang berbeda. Otot bunglon memanipulasi jarak antar kristal di kulit mereka. Meningkatkan jarak membuat kristal memantulkan gelombang warna menjadi lebih panjang, seperti mengubah bunglon dari warna hijau ke warna merah. Menurunkan jarak memantulkan gelombang menjadi lebih pendek dan menghasilkan warna seperti biru dan ungu. Bunglon umumnya menggunakan warna-warna berani untuk berkomunikasi dengan teman-teman mereka ataupun ketika mereka merasa bersemangat. Bunglon juga merubah kulit mereka menjadi hijau ketika mereka merasa rileks dan terkadang menjadi gelap ketika mereka agresif. Oh iya teman-teman, bunglon mempunyai mata yang bisa berputar 360 derajat dan melihat arah yang berbeda secara bersamaan loh. Hebat ya! Selain itu, bunglon juga memiliki lidah yang 2 kali lebih panjang dari tubuhnya sendiri dan bergerak dengan cepat, yaitu 900 km per jam atau 250 meter per detik. Hal yang menarik dari bunglon ini ternyata ada lagi loh, yakni bunglon tidak mempunyai gendang telinga. Tapi bunglon tidak tuli ya. Mereka masih dapat melacak frekuensi suara pada kisaran 200 sampai 600 Hz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Children Corner, bagaimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program kesayangan kita Children Corner bersama kakak Muhammad Arifin. Langsung saja yuk kita sapa teman-teman kita yang ada di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya adik-adik? Alhamdulillah baik Kak. Kak Arifin, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Kak Arifin juga baik Farhan. Nah bagaimana nih adik-adik setelah menyaksikan kenapa bunglon bisa berubah warna? Masya Allah Kak, sangat menakjubkan. Iya kak, tadi Fakih sampai menganga kayak gitu tuh. Iya kakak juga tadi sempat perhatikan. Aduh, Fakih jadi malu. Tidak apa-apa Fakih, tidak usah malu. Memang bunglon itu luar biasa yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Betul Kak, bukan cuma Fakih yang takjub, Mujib juga. Teman-teman yang lain juga sepertinya merasakan hal yang sama. Ya betul tuh. Nah adik-adik, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai tanda-tanda agung kekuasaan dan kebesaran Allah Ta'ala. Salah satunya telah kita saksikan tadi, makhluk ciptaannya yaitu bunglon. Selain itu, coba ada yang bisa menyebutkan contoh agung kekuasaan dan kebesaran Allah Ta'ala? Talha Kak, salah satu contoh gagahan Allah adalah Talha. Kok Talha sih? Iya, Talha. Salah satu contoh lain dari tanda agung kekuasaan dan kebesaran Allah Ta'ala adalah Talha. Karena Talha bisa hidup dengan sehat, bisa bernapas juga berlari, mencerna makanan dan masih banyak hal lain yang dapat Talha lakukan. Betul tidak Kak Arifin? Betul, tepat sekali jawabannya. Nah, dalam Al-Quran hal itu juga disebutkan adik-adik. Emang iya Kak? Surat apa Kak? Ayat berapa? Coba ada yang tahu tidak? Fala tahu kak, yaitu surat Al-Jathiyah. Kalau ayatnya? Fakih tahu Kak, ayat 5 kan Kak?
Iya, tepat sekali Falah Fakih. Nah, kakak bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatul liqaumin yuqinun. Artinya, dan di dalam penciptaanmu dan makhluk hidup yang Dia sebarkan di bumi, ada tanda-tanda bagi kaum yang yakin. Quran Surah Al-Jasiyah ayat 5. Ya Kak, Raffi pernah mendengar juga sabda Masih Maud alaihissalam mengenai kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk. Contohnya seperti kita ini, manusia. Iya Raffi, Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, ruh kami dan setiap partikel zarah dari wujud kami bersujud di hadapan Allah yang maha perkasa, maha benar, dan maha sempurna, yang dari tangannya setiap ruh dan setiap partikel ciptaan beserta semua kapasitasnya menjadi berwujud, dan yang melalui dukungannya setiap makhluk dipelihara. Tidak ada yang berada di luar jangkauan pengetahuannya, atau pengendaliannya, ataupun di luar ciptaannya. Kak Arifin, Mujib terpikir bahwa kita harus bersyukur sekali ya Kak. Karena dengan mengimani Hazrat Masih Maud yang merupakan pencinta sejati Hazrat Rasulullah SAW, maka kita pun dapat mengenal Allah Ta'ala. Betul sekali. Oleh sebab itu, kita jangan sampai lupa agar setiap saat kita memanjatkan sholawat dan salam untuk junjungan kita Hazrat Rasulullah SAW. Sebagaimana Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, kita memanjatkan ribuan berkat dan sholawat bagi Nabi suci Muhammad SAW. Melalui beliau kita telah menemukan Tuhan yang hidup, yang telah membuktikan kepada kita eksistensinya melalui firman-Nya. Dia telah memperlihatkan kepada kita melalui tanda-tanda yang luar biasa, wujudnya yang cemerlang, dan memiliki kekuasaan yang sempurna dan abadi. Betapa agung kekuasaannya, di mana tidak ada yang mewujud tanpanya, dan tidak ada yang bisa terus eksis tanpa bantuannya. Betul Kak Arifin. Falah mau membacakan salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai tanda-tanda agung kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 191 yang begini bunyinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Wah, hebat Falah mau membacakan firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran. Ayo, tadi Falah telah membacakan firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran. Ayat berapa ya? Ada yang tahu? Ayat 191, Kak. Alhamdulillah, ternyata adik-adik menyimak apa yang Falah katakan. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak nih, kenapa kakak membahas tentang tanda-tanda agung, kebesaran, dan kekuasaan Allah Ta'ala? Agar menambahkan keimanan kita Kak. Iya, salah satunya itu. Dengan mengetahui dan merenungkan tanda-tanda tersebut, insya Allah kita akan terhindar dari sifat takabur. Takabur? Betul Farhan, takabur merupakan salah satu sikap yang harus kita hindari. Adik-adik juga tahu kan pengertian takabur? Tahu, Kak. Takabur itu menyombongkan diri sendiri kan, Kak? Iya, bisa dikatakan seperti itu. Menurut KBBI, takabur yaitu merasa diri mulia, hebat, pandai, dan sebagainya. Angkuh, sombong. Nah, adik-adik harus terhindar ya dari sifat seperti itu. Iya Kak, karena sesungguhnya kehebatan itu tidak ada apa-apanya jika kita melihat kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sampai merendahkan orang lain karena kita merasa paling hebat. Itu benar-benar harus kita hindari. Betul adik-adik.
Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadallahu Ta'ala binasril aziz pernah bersabda, di bumi ini terdapat berbagai macam makhluk-makhluknya, sehingga tidak terhitung banyaknya. Dan bumi ini sebenarnya merupakan bagian kecil saja dari alam semesta yang sangat luas ini. Sehingga bumi itu tidak lain hanya merupakan sebuah titik saja dari alam semesta itu. Maka di antara kita yang disebut insan atau manusia, banyak sekali yang berperangai sombong dan takabur di muka bumi ini. Padahal mereka ini tidak memberikan manfaat apa-apa. Semata-mata karena kebaikan Tuhan, sekalipun manusia itu lemah, tidak memberikan manfaat apapun, namun Tuhan telah menjadikan kita sebagai asyraful makhlukat atau makhluk yang paling mulia. Jadi, kita baru menjadi seseorang yang paling mulia dalam pandangan Allah Ta'ala. Bukan karena usaha kita sendiri, melainkan semata-mata karena kebaikan Allah Ta'ala kepada kita. Betul sekali. Jadi, jangan sekali-kali merasa sombong dan merasa paling hebat. Karena sesungguhnya yang maha hebat dan yang maha sempurna adalah Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak suka kan Kak kepada orang-orang yang sombong? Iya Raffi, dalam surah Luqman ayat 19 Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Artinya, dan janganlah engkau memalingkan mukamu dari manusia dengan angkuh, dan janganlah berjalan di bumi dengan sombong. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang sombong dan membanggakan diri. Nauzubillah ya, kalau kita menjadi orang yang tidak dicintai Allah Ta'ala. Iya, semoga kita selalu dijauhkan dari perilaku sombong. Namun, kita juga tidak boleh merasa rendah diri kan, Kak? Merasa tidak berguna. Karena seperti sabda Masih Maud alaihissalam, yang tadi, manusia adalah makhluk yang paling mulia. Selain itu juga, apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang sia-sia loh. Contohnya, hal yang kita pikir menjijikkan seperti kotoran saja bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Contohnya, dapat menjadi pupuk untuk tanaman kita. Betul Talha. Kalau kata Ibu Mujib, kita sebagai manusia harus bersikap tawadu atau bersikap rendah hati. Betul sekali Mujib, apa yang Ibu Mujib katakan. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian bertawadu, sehingga seseorang tidak merasa bangga lagi sombong terhadap orang lain dan tidak pula berlaku aniaya kepada orang lain. Hadis riwayat Muslim. Seperti itu adik-adik. Oh, iya Kak. Kita saling mendoakan agar kita terhindar dari sifat tersebut. Jika sudah ada yang sombong, kita juga hendaknya mengingatkan kan Kak? Betul sekali. Nah, adik-adik kan sudah pintar, sudah paham bahwa sombong merupakan hal yang tidak baik. Maka dari itu, kita harus menghindarinya. Kita cukupkan dulu ya pertemuan kita hari ini. Jangan lupa ya pesan dari kakak. Baik, Kak. Sahabat Children Corner, demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga dapat menambah wawasan kalian. Jangan lupa terus saksikan program Children Corner. Kakak Muhammad Arifin, Fala dan Faki, adik-adik yang ada di studio serta seluruh kru yang bertugas, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, sudah saatnya kita mengulas kembali hal yang kita bahas hari ini. Tadi kita menyaksikan kenapa bunglon berubah warna. Ya, bunglon berubah jika terjadi perubahan suhu, suasana hati mereka, cahaya, serta pertahanan dari pemangsa. Bunglon memiliki lapisan sel yang disebut iridofor. Sel-sel ini mengandung kristal garam kecil berskala nano yang terbuat dari guanin. Bunglon umumnya menggunakan warna-warna berani untuk berkomunikasi dengan teman-teman mereka di sekitarnya ataupun ketika mereka merasa bersemangat.
Bunglon juga menjadi warna hijau ketika dia merasa rileks dan terkadang menjadi gelap ketika mereka agresif. Oh iya teman-teman, bunglon mempunyai mata yang bisa berputar 360 derajat dan melihat ke arah yang berbeda secara bersamaan loh. Hebat ya. Selain itu, bunglon juga memiliki lidah yang 2 kali lebih panjang dari tubuhnya sendiri dan bergerak dengan cepat, yaitu 900 km per jam atau 250 meter per detik. Keunikan bunglon ini hampir sama dengan ular, yakni mempunyai telinga luar atau telinga tengah sehingga tidak terdapat gendang telinga. Meskipun demikian, bunglon tidak tuli. Mereka masih dapat melacak frekuensi suara pada kisaran 200 sampai 600 Hz. Hal itu merupakan salah satu bukti agung kebesaran dan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga membahas mengenai ayat-ayat Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, sabda Masih Maud alaihissalam, dan sabda Khalifatul Masih Al-Khamis ayadallahu ta'ala binasril aziz yang menerangkan mengenai hal tersebut. Yang pertama yaitu Quran Surah Al-Jasiyah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatul liqaumin yuqinun. Artinya, dan pada penciptaan dirimu dan pada makhluk bergerak yang bernyawa yang bertebaran di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini. Yang kedua, yaitu surah Ali Imran ayat 191 yang berbunyi, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Selanjutnya, surah Luqman ayat 19. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya, dan janganlah engkau memalingkan mukamu dari manusia dengan angkuh, dan janganlah berjalan di bumi dengan sombong. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang sombong dan membanggakan diri. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian bertawadu, sehingga seseorang tidak merasa bangga lagi sombong terhadap orang lain, dan tidak pula berlaku aniaya kepada orang lain. Hadis riwayat Muslim. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, ruh kami dan setiap partikel zarah dari wujud kami bersujud di hadapan Allah yang maha perkasa, maha benar, dan maha sempurna, yang dari tangannya setiap ruh dan setiap partikel ciptaan beserta semua kapasitasnya menjadi berwujud, dan yang melalui dukungannya setiap makhluk dipelihara. Tidak ada yang berada di luar jangkauan pengetahuannya atau pengendaliannya, ataupun di luar ciptaannya. Kemudian Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda,
kita memanjatkan ribuan berkat dan solawat bagi Nabi suci Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui beliau, kita telah menemukan Tuhan yang hidup, yang telah membuktikan kepada kita eksistensinya melalui firman-Nya. Dia telah memperlihatkan kepada kita melalui tanda-tanda yang luar biasa, wujudnya yang cemerlang dan memiliki kekuasaan yang sempurna dan abadi. Betapa agung kekuasaannya, di mana tidak ada yang mewujud tanpanya, dan tidak ada yang bisa terus eksis tanpa bantuannya. Dan yang terakhir adalah sabda Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadallahu ta'ala binasrihil aziz. Di bumi ini terdapat berbagai macam makhluk-makhluknya, sehingga tidak terhitung banyaknya. Dan bumi ini sebenarnya merupakan bagian kecil saja dari alam semesta yang sangat luas ini. Sehingga bumi itu tidak lain hanya merupakan sebuah titik saja dari alam semesta itu. Maka di antara kita yang disebut insan atau manusia, banyak sekali yang berperangai sombong dan takabur di muka bumi ini. Padahal mereka ini tidak memberikan manfaat apa-apa. Semata-mata karena kebaikan Tuhan, sekalipun manusia itu lemah, tidak memberikan manfaat apapun, namun Tuhan telah menjadikan kita sebagai asyraful makhlukat, atau makhluk yang paling mulia. Demikian adik-adik yang telah kita bahas hari ini. Semoga menambah wawasan adik-adik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.